see what I see? Selamat pagi, siang, sore, atau malam, dimanapun teman-teman Sukawati berada. Balik lagi sama aku Agung. Jadi di episode kali ini aku mau menceritain pengalaman yang baru aja aku alamin selama dilaksanakannya kegiatan PPL atau pengalaman praktik lapangan. Kita sebut PPL aja ya biar gampang disebut. Jadi PPL ini udah gak asing lagi di kalangan teman-teman yang kuliah di jurusan atau fakultas keguruan atau sering kita sebut sebagai FKIP atau FKIP. Jadi awal mulanya itu aku udah masuk ke semester 7, yang dimana semester 7 itu harus melaksanakan PPL. Pelaksanaan PPL ini baru berlangsung selama 1 bulan. Lebih tepatnya itu dimulai pada tanggal 28 Juli dan sekarang masih berlangsung. Dan untuk kegiatannya PPL ini sendiri itu berakhir sampai tanggal 28 September nanti. Ya, sebentar lagi. Sebenarnya ada beberapa kejadian yang gak masuk di nalar mungkin atau gimana gitu. Jadi kebetulan aku dapat lokasi PPL di sebuah SD, sekolah dasar, yang dimana sekolah dasar ini terletak di Teksasnya kota Palembang, atau ya begitulah pokoknya, yang lokasi identik dengan tingkat kriminal yang sangat tinggi dan yang lain-lain. Dari bentuk sekolahnya sih nggak terlalu bagus, nggak terlalu jelek, biasa-biasa aja, tetapi kurikulum di sekolah itu sangat luar biasa, terutama dalam hal belajar dan mengajarnya itu sangat dikedepankan sekali gitu. Untuk sekolahnya ini juga udah lumayan lama sih, dari tahun 95 kalau nggak salah. Habis hasil survei itu sekolah ini didirikan pada tahun 95 gitu. Nah, di hari-hari pertama ya biasalah kita observasi segala macam, tanya-nanya ke guru, ke ruang tata usaha, mencari informasi ada nggak yang bisa dibantu, ya gitu-gitulah. Observasi pada umumnya dilakukan pada saat kegiatan PPL. Dan kebetulan ada penjaga sekolah juga, ya satpam lah. Satpam ini sebut aja namanya Pak Man gitu. Dan selaku peserta PPL kebetulan itu prianya atau laki-laki, cowoknya itu ada cuma 3 orang dari 14 peserta, yang lainnya cewek semua gitu. Jadi kita ini para cowok, yang laki-lakinya ini lebih cenderung deket ke Pak Satpam, ke Pak Man ini, karena Pak Man ini orangnya asik banget, asik diajak ngobrol, asik diajak bercanda, pokoknya asik banget. Jadi kita itu cowok-cowok lebih nongkrongnya itu ke pos satpam gitu, biar bisa nongkrong sama Pak Man gitu. Dan di hari-hari awal itu ya aku penasaran sih sebenarnya, ada nggak sih kejadian aneh yang pernah terjadi di sekolah ini gitu. Mungkin dalam konsep kejadian aneh itu Pak Man belum nangkep bahwasannya yang dibahas itu, yang aku tanya itu adalah demit, tapi Pak Man belum nangkep. Ya udah, Pak Man nyeritain bahwasannya sekolah ini dulu kan di daerah Texas gitu ya, Texasnya Palembang. Jadi yang terjadi yang aneh-aneh itu kriminal gitu, tingkat-tingkat kriminalnya yang aneh gitu kalau menurut cerita Pak Man. Ya udah deh, kita langsung kegiatan masing-masing segala macem gitu kan. Kalau nggak salah itu masuk di hari ke, sebenarnya sih baru hari-hari ini, bulan-bulan ini sih kejadiannya, mungkin kayak seminggu yang lalu. Nah, seminggu yang lalu itu kejadian itu kejadi sama aku gitu, aku yang ngalamin. Alhamdulillahnya aku yang diganggu gitu, nggak tahu ini konsepnya diganggu atau enggak. Untungnya aku yang diganggu, bukan teman-teman yang lain. Dan teman-teman yang lain juga kan kebanyakan cewek gitu kan. Cewek biasanya kalau mengalami hal-hal yang gitu kan langsung histeris gitu kan. Alhamdulillahnya aku yang digangguin, jadi aku bisa nyimpen rahasianya gitu, bisa nahan ketakutannya gitu. Jadi waktu itu aku ceritain sedikit lah ya.
Jadi waktu itu aku kan di kegiatan PPL ini kan sekolahnya masih online. Tetapi ada beberapa siswa yang datang ke sekolah untuk meminta materi pembelajaran atau minta diajarin tentang pembelajaran yang nggak ngerti gitu kan. Nah, aku itu ada salah satu siswa namanya itu PI. Nah, kita sebut aja namanya PI. Si PI ini dia nggak ada HP. Jadi dia datang ke sekolah minta materi atau minta ajarin sama materi yang nggak pahami selama ini. Sebenarnya banyak yang nggak dipahami sama si PI ini, terutama dia ini udah kelas 4. Walaupun udah kelas 4, ternyata dia ini masih buta huruf, nggak bisa baca. Sorry, bukan buta huruf, tapi dia itu tahu sama huruf abjad A sampai Z itu dia tahu. Tapi dia itu kalau masih mau baca, dia itu masih ngeja. Dan abis dia ngeja, dia tuh nggak bisa nyatuin kata per kata gitu. Misalnya gini, pasar, dia bisa ngeja P A P S A S A R, tapi dia nggak bisa ngabungin katanya jadi pasar gitu. Menyebutkan pasar itu dia masih nggak bisa. Nah, jadi ini sebuah tantangan baru bagi aku untuk ngajarin siswa yang belum bisa baca atau belum lancar baca. Jadi mana tantangannya sangat sangat menantang sekali. Ya udah, kebetulan di waktu itu hari itu ada si PI ini datang mau belajar gitu kan. Sebagai calon guru yang baik hati, ya aku ajarin dengan sepenuh hati dan penuh emosi. Selesai aku ngajar, ternyata itu kayaknya ngajarnya itu terlalu penuh dengan hati dan penuh emosi. Rasanya itu aku capek banget. Mungkin karena makan hati ya. Makan hati ngajarinnya sama emosi jadinya capek gitu. Nah, kejadiannya itu di sini. Waktu selesai ngajar SAPI itu, SAPI-nya pulang, udah pulang. Terus aku balik ke tempat teman-teman ngumpul di suatu ruangan dikhususkan untuk mahasiswa gitu kan, rombongan PPL. Aku ngumpul, kebetulan waktu itu aku nge-live di Instagram sebentar. Nge-live di Instagram, ngilangin kejenuhan gitu kan abis ngajar. Live bareng gitu kan, ngobrol-ngobrol, udah selesai. Mungkin ada kurang lebih 20 menit aku nge-live di Instagram gitu kan. Udah selesai live-nya, nggak tahu kenapa tiba-tiba aku tuh ngerasa ngantuk. Mungkin aku nih setelah mengalami kejadian ini langsung mikir positif thinking aja. Mungkin karena kecapean jadinya ngantuk gitu kan. Ya udah, biasa kita duduk di kursi, terus ada meja kan. Posisi aku tidur itu sama kayak waktu kita sekolah gitu. Nelungkup ke meja gitu kan, nelungkup di meja, tangan jadi bantal gitu posisinya. Aku udah ngambil posisi tidur gitu, ngantuk. Begitu udah mau tidur gitu, ada fase yang dimana kita mau tidur tapi kita masih bisa ngedenger gitu kan. Lagi di fase mau masuk ke alam bawah sadar gitu kan. Tiba-tiba di punggung aku itu ada yang ngelus. Tapi ini ngelusnya bukan ngelus biasa. Kalau kita pakai baju nih, dielus dari luar itu kan kerasa tangan itu dihalangin sama baju kan. Ini enggak. Elusannya itu kerasa banget di punggung. Jadi kulit ketemu kulit. Jadi telapak tangan ketemu sama kulit punggung, dielus. Elusannya itu lembut banget. Dia tuh ngelus pelan-pelan dari atas punggung sampai ke pinggang gitu, ngelusnya pelan banget. Lembut banget, pokoknya kayak kita mau tidur waktu kecil dielus sama ibu kita. Persis rasanya gitu. Dia itu ngelusnya pelan, lembut. Jadi elusannya itu bikin aku tuh kalau mau tidur tuh nyaman banget. Begitu dielus, aku ketiduran. Karena elusannya tadi bikin nyaman, jadi ketiduran. Setelah beberapa menit kemudian, aku kebangun. Ternyata dia masih ngelus. Tapi elusannya bukan di punggung lagi. Elusannya berubah di ubun-ubun. Jadi sosok tangan ini dia ngelus
dari atas ubun-ubun sampai ke belakang leher. Persis kayak ibu-ibu yang lagi nyayangin anaknya gitu loh, lagi disayang-sayang gitu loh. Tapi ada tapinya. Itu begitu dia ngelus dari ubun-ubun sampai ke leher, itu kerasa tangan sama kukunya tuh panjang. Tapi ada tapinya nih. Kukunya itu panjang, nggak kayak panjang-panjang yang gimana gitu, panjang biasa, tapi dia tuh ngelusnya pakai kuku gitu. Dari ubun-ubun sampai belakang leher, dia ngelusnya pakai kuku. Aku pikir teman-teman iseng nih, mau ngisengin aku, teman-teman di kelas. Kan kita satu ruangan kan. Aku pikir teman-teman kelas mau ngisengin aku biar aku bangun dari tidur. Begitu aku bangun, ngelihat kiri kanan, teman-teman gak ada di kelas. Teman-teman semuanya lagi ada di perpus, lagi beres-beres di perpus. Jadi yang ngelus tadi siapa? Dari kejadian itu aku langsung positive thinking aja. Oh, mungkin demitnya baik, mungkin dia tahu aku capek, jadi dibantunya buat tidur gitu. Itu kejadian hari pertama. Bukan hari pertama sih, kejadian pertama. Di hari selanjutnya ada kejadian lagi. Jadi kebetulan aku itu kalau datang ke sekolah atau ya pokoknya suatu kegiatan itu paling males kalau datang terlambat. Jadi aku tuh kebetulan di antara teman-teman yang lain, aku paling cepet kalau datang ke sekolah. Sampai-sampai Pak Satpam, Pak Man itu hafal banget sama aku, tiap pagi udah di sekolah duluan daripada teman-teman yang lain gitu kan. Nah jadi aku tuh di setiap pagi itu ada kegiatan. Kegiatan itu aku tuh selalu nyapu di koridor. Udah kebagian piket nyapu di koridor sama ngepel. Ya udah, kayak biasa. Aku nyapu, aku bersihin dari koridor, dari ujung ke ujung aku sapuin, terus aku ngepel. Nah, kejadiannya itu kejadi waktu aku ngepel. Biasa kan kalau kita ngepel itu pelnya kita bersihin dulu, kita basahin dulu, kita peres dulu gitu kan. Begitu aku bawa pelnya ke kamar mandi, ini aku jelasin dulu ya. Kamar mandinya ini ada di depan. Di depan kamar mandi ada tembok. Di sebelah tembok parkiran. Jadi kamar mandi ini sampingan atau depanan sama parkiran motor. Jadi waktu aku bersihin pel, masain pel di kamar mandi, di WC, itu aku ngedenger ada suara anak nangis. Aku masih positive thinking, mungkin anak penjaga sekolah yang nangis. Kebetulan ada anak penjaga sekolah juga, namanya Leo. Aku pikir mungkin Leo lagi nangis, biasa bayi kan, masih pagi nangis. Tapi rumah penjaga sekolah, rumah si Leo ini, adik Leo ini, dedek Leo ini, ada di belakang sekolah. Suara nangis yang aku denger ada di parkiran, di depan WC. Ya udah, aku cuekin pertamanya, aku cuekin, aku bersihin pel, aku basahin, aku peres, udah aku ngepel koridor. Ngepel koridor, udah selesai, balik lagi ke WC. Mau bersihin pel tadi. Aku pikir udah aman nih, gak ada suara nangis-nangis lagi. Begitu aku balik ke WC bersihin pel, ternyata suara nangisnya masih ada. Suara nangisnya itu persis yang aku dengar dari kuping aku. Suaranya itu suara anak cowok, anak laki-laki, tapi nangisnya itu pelan banget, lembut banget, nggak yang kayak terseduh-seduh, itu nggak. Pokoknya pelan banget gitu nangisnya. Aku penasaran. Kebetulan dari jarak WC ke parkiran itu kan nggak jauh. Aku muter ke depan lewat pos satpam, ngeliat di parkiran motor ada orang apa enggak. Begitu aku lihat jalan ke parkiran, nggak ada orang. Jadi yang nangis siapa? Itu kejadian kedua. Di next hari selanjutnya, aku udah penasaran sebenarnya ada apa sama sekolah ini gitu kan.
Aku nanya sama si Pak Man ini, si penjaga sekolah atau satpam. Pak Man ini dia nih selalu tinggal di sekolah, tidur di sekolah, segala macam di sekolah. Jadi mungkin seluruh kegiatan yang ada di situ Pak Man tahu kegiatan yang itu ya. Mungkin Pak Man pernah ngalamin gitu. Jadi di hari selanjutnya aku cerita sama Pak Man, Pak, kemarin aku ngalamin gini. Pokoknya aku ceritain dari awal sampai akhir. Dia bilang, iya, di sekolah ini memang ada penunggunya. Salah satunya di tempat kalian ngumpul. Jir, aku merinding nih. Salah satunya di tempat kalian ngumpul. Ada kejadian, suatu kejadian yang pernah teralamin mungkin 3 tahun yang lalu, kata Pak Man. Kejadiannya ini sangat wow sekali. Jadi Pak Man cerita. Nah, jadi ceritanya Pak Man gini. Dulu 3 tahun yang lalu, Gung, di sini ada kejadian. Waktu itu Pak masih ingat banget, itu hari Jumat. Biasanya hari Jumat anak-anak sekolah itu kan pulangnya cepat, apalagi SD, apalagi SMP dan SMA dan lainnya. Itu paling cepat jam 11 udah pulang. Kebetulan di sini ada siswa, waktu itu masih ada anaknya Kapolda, Gung, gitu kan. Dia nggak pulang-pulang dari sekolah ke rumah, tuh nggak pulang-pulang. Jadi bapaknya ini khawatir kenapa anaknya nggak pulang-pulang. Jadi bapaknya ini nelpon langsung ke kepala sekolah, ditanyain kenapa anak saya nggak pulang-pulang. Kepala sekolah menjawab seluruh kegiatan di sekolah sudah diberhentikan atau dipulangkan siswa-siswanya gitu kan. Karena udah hari Jumat. Kebetulan si bapaknya ini nelpon jam 2 siang. Ya udah gitu kan. Bapaknya buru-buru ke sekolah, mau ngelihat siapa tahu anaknya masih di sekolah atau main atau gimana gitu kan. Sama kepala sekolah juga. Si bapaknya ini datang ke sekolah. Jadi begitu nih bapak datang ke sekolah sama kepala sekolah, langsung disamperin ke kelas si anak bapak ini yang gak pulang-pulang. Begitu sampai di depan pintu, anaknya baru keluar dari pintu. Anaknya baru keluar dari pintu, mau pulang. Ditanyain sama kepala sekolah, adek kenapa gak pulang? Yang lain sudah pulang, ini udah jam 2 siang loh. Terus si adek dengan polos ngejawab, aku gak boleh pulang pak sama bu guru agama yang di dalam. Aku disuruh belajar ngaji sampai jam 2, kata si adek gitu. Si kepala sekolah kesel. Siapa sih? Jelas-jelas kita hari Jumat ini pulang jam 11 kok. Ada-ada aja nih dipulangin siang-siang gini, orang tua jadi khawatir. Begitu kepala sekolah masuk ke kelas, gak ada guru satupun di kelas itu. Besok harinya kepala sekolah itu ngumpulin seluruh guru agama mau dimarahin, tapi belum tahu orangnya siapa. Jadi kepala sekolah, si adik yang kemarin suruh tunjuk siapa guru yang ngajarin kemarin sampai jam 2 siang, kata kepala sekolah. Mau pak marahin. Begitu si adik ngeliat, ibu gurunya nggak ada pak. Loh, kok nggak ada? Katanya kemarin diajarin sama guru agama. Iya bener pak, diajarin sama guru agama, tapi di sini nggak ada ibu gurunya. Padahal kepala sekolah udah ngumpulin, udah manggil seluruh guru agama yang ada di sekolah. Kepala sekolah mastiin lagi, nanya sama si adek, dek, bentuknya, rupanya gimana? Iya sama pak, sama kayak ibu guru agama biasanya, pakai seragam ngajar, kerudungan, udah gitu pak, sama. Dan nyatanya ibu guru tersebut nggak ada di sekolah. Itu cerita dari Pak Man 3 tahun yang lalu yang pernah terjadi di sekolah. Sebenarnya ini aku itu selesai kegiatan PPL sampai 28 September. Tapi siapa tahu mungkin ada kejadian lagi yang bisa aku sharing atau aku bagiin ke sini. Baiklah, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa aku bagiin di episode kali ini.
Semoga bisa menghibur dan menemani teman-teman warga Sukawedi yang sedang melakukan aktivitasnya. Baiklah, sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Namaku Agung pamit dan sampai jumpa. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.